Sumpah itu kalau nggak ketemu gue pasrah itu. Gue lagi skripsi, gue bisa di penjara itu kalau nggak ketemu. Iya dong. Kalau nggak ketemu dia pasti di sama tim bawah dan bisa ketemu udah nggak bernyawa dong. Kalau misalnya kita nggak bisa nemuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS, kembali lagi bersama kami di channel Al Revilas. Kali ini kita akan membahas tentang kismis, kisah misteri. Yuhuu. Bersama dengan narasumber kita yang memberi sebutan cerita. Kali ini dia akan bercerita tentang pendaki yang hilang di Gunung Semeru. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Coba dong yuk, gue penasaran nih tentang pendaki yang hilang di Gunung Semeru. Lu bisa ceritain nggak kayak gimana tuh cerita-ceritanya dari awal sampai hilang itu pendaki? Oke, gue ceritain. Nah, ini ceritanya ini awal mulanya sih, gue kan ngadain pendakian massal nih ya. Jadi pendakian massal ini diadain sama organisasi gue. Kebetulan itu di tanggal 21 sampai 28 Mei 2014. Nah, kebetulan di situ gue juga masih jadi panitianya. Nah, di situ kita dapat peserta itu dan sekitar 38 peserta lah. Nah, 38 peserta itu dibagi-bagi lagi. Jadi beberapa kelompok. Nah, gue sama junior gue namanya Laras, dia sama gue itu jadi penanggung jawab di kelompok 5. Kelompok 5 ini ada 5 anggota. Nah, ini ada Bang Dwi, Bang Irfan, Bang Yogi, Bang Silo, sama Bang Indra. Nah, kebetulan setelah jalan ini, barulah kejadian-kejadiannya mulai-mulai aneh lah. Karena emang kalau misalnya kita di gunung dan kita bicara-bicara ngaco ya, bisa orang yang ngasal itu bisa terjadi sesuatu sih. Tapi kebetulan nih kita masih fine-fine aja. Nah, gue ceritain dari pas gue berangkat kali ya, biar lebih jelas kali ya ceritanya nih. Jadi ceritanya pas dari kampus gua menuju Senen ini kita Itu naik. kampus lu apa tuh namanya tuh? Kampus gua di Politeknik STMI Jakarta. Ya? Iya. Nah, kebetulan dari stasiun Senen kita ini naik kereta. Nah, ini kita naik kereta itu sekitar 16 jam lah ke Malang. Yeah. Nah, dari Malang kita nyewa angkot, udah charter angkot. Jadi ada yang jemput kita. Nah, itu ada si Mas Mamek yang jemput kita. Nah, dia itu ada sekitar 3 angkot lah yang jemput kita. Dari situ baru nih kita ke pasar tumpang, belanja makanan dan yang lainnya. Nah, pas habis belanja kita langsung dijemput lagi sama jeep. Nah, jeepnya ini kan kalau ke Semeru harus naik jeep ya. Iya. Bisa ada 2 pilihan kalau ke Semeru, ada naik truk sama naik jeep. Nah, kita pakai naik jeep yang eksklusif gitu. Kalau naik truk kan bisa sampai 50 orang satu truk gitu kan, kumpul bareng-bareng. Nah, kita naik jeep aja lah. Kita di homestay-nya Pak Herman dulu nih, kebetulan packing, masukin sayur-sayuran, gitu-gitulah semuanya. Jalan siap, langsung kita ke atas. Nah, udah di atas nih di Desa Ranupani, di pos pendakiannya. Nah, kita udah selesai ngurusi maksi nih, surat izin mendakinya. Sama dikasih wejangan lah sama si petugas Taman Nasionalnya ya. Iya. Terus itu sekitar jam 2 baru kita jalan. Kita OTW ke pos 1. Di pos 1 ini ada penjaga warung lah. Waktu itu masih ada warung-warung tapi nggak begitu rame. Kita udah jalan pos 1, habis itu ke pos 2, jalannya semuanya landai, enak. Karena jalannya datar. Karena muterin punggungan, ini bukit ya. Kan kalau Semeru itu kan kayak pegunungan gitu dia. Jadi kita muterin pegunungan, habis itu baru kita nyampe nih yang ada ngetrek-nya nih. Kita di sekitaran mau ke pos 3 itu udah lumayan ngetrek. Jadi jalannya udah nanjak sekitar 40-75 derajat lah. Itu kalau dari pos 1 sampai puncak ada berapa pos lo kira-kira tuh? Sekitar 7-8 sih. 7-8 pos ya? Nah, itu kebetulan udah hampir sore. Karena kita nyampe di sekitar pos 3 itu udah hampir jam 4, jam 5-an. Nah, di sekitar waktu itu udah ada inilah, kayak mau gelap lah, suasana mau maghrib gitu. Kabut-kabut gitu ada? Oh, nggak ada, masih belum ada. Masih belum ada. Habis maghrib baru ntar ada kabut-kabutan, baru gelap semuanya. Nah, itu baru kita pakai headlamp. Nah, situ kita belum pakai headlamp, tapi kebetulan nih ada space nih di antara gue sama tim. Jadi tim gue nih duluan nih, masih Laras, gue di belakang sendirian nih. Lo ketinggalan apa emang? Emang di belakang. Kebetulan gue jadi tim sweepernya gitu, jadi tim sapunya di kelompok gue. Iya.
karena udah jauh ya perjalanannya, jadi sama tim lain itu udah mencar dari pos 1 lah, udah lumayan mencar. Ada yang istirahat dulu kan lama, masih ayo bang jalan lagi, ayo jalan. Jadi kita ngelamin pesertanya, kalau pesertanya canggih nih, kuat nih, jalan terus gitu. Kebetulan peserta yang WNL waktu itu semuanya canggih nih, ngebut terus jalan, ayo jalan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Pas gue di belakang sendirian nih pos 3, gue ngerasain kayak ada yang bisikin gue nih, udah mulai kayak ada yang ngomong gitu. Tapi gue nggak ngeliat tuh siapa, tapi suara cewek jelas. Itu udah mulai diganggu-ganggu tuh, baru naik aja. Di pos 3 ya udah lumayan jauh dan ya udah lumayan ada yang gangguin sih itu. Nah gue ngeliat nih, wah kayak bayangan hitam gitu sih. Nah tapi gue nggak ngeliat jelas nih di bentukannya kayak apa, tapi bayangan gede gitu hitam. Tapi nggak sekali tuh, berkali-kali. Wah karena kayak gitu ya, wah kayak banyak yang mau gangguin nih. Ngebut aja gue nyamperin yang lain. Kejar yang lain lah, jalan cepet aja deh. Karena kan waktu itu kebetulan gue bawa piring lumayan berat juga ya, karena panitia dan banyak bawa barang-barang gitu, perlengkapan masak dan lain-lainnya kan berat juga tuh buat tim soalnya. Jadi kita kebetulan pas saat jalan udah nyampe nih ya, kelompok gue udah ketemu sama gue, udah santai nih, tapi udah gelap karena udah ngelewatin maghrib kita berhenti dulu tuh. Kita udah hampir sampai pos 4. Nah di pos 4 itu kebetulan kita langsung bisa melihat view Ranukumbolo. Nah itu danau yang paling terkenal lah di Semeru. Kalau nonton film-film 5 cm itu pasti ngeliat deh. Tuh itu danau yang banyak yang private lah di situ. Iya bener. Nah gue juga kebetulan banyak juga ngeliat tuh pendaki yang habis private di situ. Jadi dia bawa guide. Nah situ emang rame, tapi nggak bakal sampai maghrib. Nah itu kebetulan kita nyampe maghrib karena kita jalan siang ya. Kan nyampe baru pagi. Nah itu udah agak malam, udah gelap gitu kan. Tapi masih santai karena kita rame-rame mungkin, jadi santai jalannya, udah ngobrol-ngobrol lagi. Nyampe di Ranukumbolo 5 meter dari danau lah jauhnya, kita langsung diriin tenda, santai diriin tenda. Habis itu kita masak-masak bareng sama tim gitu. Udah selesai bareng sama tim, kita baru ke tenda panitia, kita masak-masak lagi. Nah gue tidur sama panitia yang lain lah kebetulan. Nah di situ masih damai lah karena emang masih ramai juga ya. Suasananya juga nggak terlalu banyak yang horor-horor gitu. Tapi pernah gue dengar cerita nih dari tim sebelumnya nih, senior gue sama angkatan gue yang pada ke situ. Itu ngambil ikan tuh. Kan nangkap ikan di danau, digoreng sama dia. Pas digoreng, ikan-ikan kecil-kecil lah, yang segede tangan gitu, digoreng-goreng, mau dimakan. Nah ini ikannya malah nggak kemakan, dibuang lagi ikannya ke danaunya. Di situ doang badai. Itu kenapa nggak dimakan tuh sama dia tuh udah digoreng? Iya nggak tahu sih, teman gue itu kebetulan gue juga nggak ikut di situ pendakian itu. Tapi kebetulan pas gue naik ke situ nggak kayak gitu, nggak sampai ada yang makan ikan ya. Nelpon, nggak ada sinyal di situ cuy. Tapi ditelepon temen gue, senior gue ditelepon. Sampai ada yang manggil-manggilin gitu karena ya itu ada yang kencing di dekat pohon gitu juga, itu juga nggak boleh gitu. Jadi harus benar-benar inilah safe lah, hati-hati lah kalau di Ranukumbolo juga. Tapi kebetulan pas kita mendakian masal nggak terjadi apa-apa kalau di Ranukumbolo. Nah hari besoknya gue jalan lagi nih. Nah ini kebetulan pas gue jalan lagi kan kita ngelewatin Tanjakan Cinta nih yang terkenal itu sama CM, Tanjakan Cinta yoi. Pas kita ngelewatin nih baru nih kita ketemu nih, wah padang savana yang pohon-pohonnya biru semua, Oro-Oro Ombo namanya. Kita lewatin itu tuh, bagus view-nya, bagus banget, santai dan belum terjadi apa-apa, masih santai karena kita bareng-bareng. Habis itu kita ngelewatin satu pos lagi, habis itu kita langsung ini baru jalannya nge-trek nih, baru beberapa tim kita misah karena jalannya nge-trek sebelum Kalimati. Tanjakan itu agak bisa, kita baru nanti landai lagi. Nah ini baru nanti di depan ada pos Kalimati. Nah itu batas aman Cimaksi di situ karena di situ kita untuk asuransi jiwa batasnya di situ. Jadi kalau misalnya kita ke puncak itu nggak ada asuransinya. Jadi kalau misalnya kita trouble di puncak atau kita pas turun di puncak itu nggak ditanggung sama Taman Nasional kayak gitu. Jalan dong, udah sampai Kalimati nih. Kita masih ini ya. Kayak malam kemarin santai damai, tapi pas kita
beres-beres semuanya, masak selesai, kita bangun jam 11 malam, prepare buat puncak. Jadi kita dari malam udah prepare buat ke puncak Biar ngambil summit ya. buat dapat view sunrise. Iya benar. Nah di situ udah bangun dong semuanya dong. Kita briefing. Jangan ada yang ninggalin. Jangan ada egois. Kalau misalnya ada yang mau turun bilang. Nanti juga dibantu sama panitia. Jadi kalau yang nggak kuat, yang sesak napas ya nggak masalah kalau misalnya mau turun kayak gitu. Pokoknya jangan ada yang saling mendahului lah. Jadi satu tim tuh harus Saling mendukung ya. saling jaga juga gitu. Jalan nih, udah selesai briefing jalan kita. Masih santai. Kita jalan ke atas. Nah di sini semuanya suasananya masih inilah kondusif lah. Belum ada terjadi hal-hal mistis yang terjadi gitu. Nah di sini kita masih berusaha membuat sampai ke puncak ini. Nah setelah udah sampai puncak sekitar jam 6 pagian ini, nah kita kan harus turun nih, wajib turun. Jadi ada beberapa peserta yang belum sampai di jam 8 itu kita tetap bawa turun ke bawah. Jadi belum sampai puncak, ayo kita ajak turun ke bawah karena udah Kenapa tuh? nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bolehnya ini karena ada gas beracun, gas belerang yang arah anginnya itu ke arah puncak. Karena kan di depan sana kan ada kawah ya, kawah Gunung Semeru ini ya. Berbahaya ya buat pendaki ya. Ya, itu juga sempat inilah kalau misalnya kita bertahan tetap sampai siang itu bisa membunuh kita juga gas beracunnya kayak gitu. Setelah kita turun, nah kita berhenti nih, ada titik berhentinya. Jadi ada batas hutan sama batas pasirnya. Jadi kalau misalnya mau naik Semeru, kita itu pasti bakal ngelewatin batas hutannya. Jadi ada hutan rimbun yang hijau. Habis itu baru masuk ke pasir-pasir semua nih, baru pasir semua. Nah itu semua tim tunggu di situ, yang udah turun duluan gitu. Jadi nungguin yang lain turun belakang gitu. Semuanya kumpul kan? Nah udah hampir semuanya kumpul. Nah, ayo kita turun. Nah gue turun nih kebetulan. Tak bareng rame-ramean ke tim gue dong. Habis itu pas di turun ini gue bareng sama salah satu tim gue namanya Bang Silo. Nah kebetulan gue ini kan ngikutin jalan dia kan, kita jalan agak cepat karena turun ya, agak lari ya, kecil lah jalan. Nah di sini kebetulan Bang Silonya udah di depan gue. Nah pas saat di depan gue ini dia lewat semak-semak gitu, kayak nubruk semak-semak. Nah gue belok ke kiri karena jalurnya jelasnya ke kiri, melipir gitu ke kiri, baru ke kanan, habis itu baru masuk hutan lagi. Itu jalur yang gue lihat saat ini ya di posisi turun ya. Posisi turun itu dari titik 0, dari titik maksudnya vegetasi sampai ke bawah. Nah ini masih di sekitar pertengahan nih, yang gue bilang tadi belok ke kiri dulu. Nah ini dia ke kanan kan, pas dia ke kanan, gue pas masuk hutan lagi, gue ngeliat kanan, kok Bang Silo nggak ada ya? Gue bingung, kok nggak ada dia? Jadi gue turun duluan dong, jalan sendirian. Nah itu jalan sendirian tuh, itu di situ nyata gue udah sendirian jalan, yang belakang udah nggak ada orang, yang di depan juga kayak udah jalan lari karena agak lari gitu. Ini dari saat gue waktu itu udah nyampe duluan nih karena dia kebetulan agak lari juga, gue juga lari kecil juga. Gue udah lari kecil aja, daripada terus mungkin sendirian nih, udah positifnya lari lah. Nah pas sampai di base camp ini sekitar jam 9-an, jam 10-an lah, setengah 10, gue cari dong, ini Bang Silo mana ya? Bang Silo, gue cari-cariin, oh nggak ada, mungkin beda kali ya. Nah pas semuanya udah turun, ternyata ada satu orang yang belum turun, Bang Silo. Benar. Dan di depan gua, persis banget di depan gua, karena kan jalannya barengan sama gua pas turun dari batas vegetasi tadi. Iya. Kok udah gua cariin, kok dia nggak ada, mana? Oh langsung kita buat bikin tim kecil buat briefing. Kita briefing semuanya. Nah di situ saat kita briefing, kita bagi nih timnya, ternyata panitia yang senior sama yang masih baru itu terpaksa bagi 2 tim. Yang satu tim buat nyari Bang Silo ini, buat ngesar search and rescue. Jadi kita terpaksa ngesar dia gitu. Karena di saat udah masuk jam 2 dan jam 3 itu belum ketemu.
Lalu udah kita cari-cari, dikira gue kan sekitar jam 10 tuh, oh dia mungkin kamar mandi duluan atau ke air gitu kan, ambil air gitu atau boker dulu gitu, dikira gue gitu. Tapi ternyata udah hampir jam 2 jam 3 itu belum ada, makanya langsung dibagi tim buat pecah tim buat ngesar set short and rescue. Jadi pas itu kebetulan eh, jadi tim yang ngebawa peserta-peserta lainnya itu ke Ranukumbolo lagi, karena kita ngecamp lagi di Ranukumbolo pas malam terakhir gitu. Pas ternyata itu dia hilang. Dia bilang sama tim yang menemukannya saat ini ya sudah ditemukan ya. Dia bilang sama tim yang menemukannya, Itu yang tim menemukan tim SAR apa tim lo? tim SAR, Tim SAR. tim SAR dari panitia. Nah, kebetulan tim SAR ini nemuin dia di beberapa punggungan ke kiri Kalimati. Jadi kalau Kalimati kan puncak lihat ke atas ini kan, kita baru datang nih lihat ke atas, nah ini dia agak ke kiri, nah itu di kanan punggungannya, dua punggungan ke kanan lah, ke depan. Ya di dekat inilah jalur lama lah ditemuinya. Nah di situ kebetulan dia ini bercerita kepada panitia-panitia yang lainnya kalau misalnya dia itu melihat jalur jelas. Padahal gue lihat kan dia kayak nabrak semak-semak itu kan lurus ya. Yang gue lihat ya, depan mata kepala sendiri soalnya. Iya. Dia lari depan gue. Nah itu gue nggak bisa mikir dong. Kok dia bilang jalannya jelas gitu. Ya udah, berarti mungkin di penglihatannya dia itu seperti itu, jalannya jelas. Padahal yang jelas itu ke kiri dulu yang gue jalan. Dia nabrak semak-semak itu. Habis itu dia bilang katanya dia lari jalan, istirahat. Terus sampai ketemu dua pendaki lagi ngecamp di tengah-tengah hutan itu, cowok sama cewek. Nah dia berusaha buat nanya, Mbak, Mas, dia nanya daerah situ, posisi dia di mana gitu. Dia nanya sampai sempat istirahat dekat situ juga. Tapi dia yang ditanya ini nggak jawab. Itu manusia apa bukan itu kira-kira tuh? Nah ini gue nggak tahu sih, kalau menurut kepercayaan gue sih kayaknya itu halusinasi dia, atau mungkin disebut ya mungkin penunggu daerah situ lah yang malih rupa ya, atau berubah wujud jadi seorang pendaki, sepasang pendaki itu. Soalnya kan nggak mungkin ya dia ngecamp di atas situ ya, di dekat jalur pendakian lama Arciopodo, nggak mungkin. Jadi dia itu sampai turun ke kayak jurang gitu, sampai naik lagi, sampai istirahat, sampai tidur, sampai capek, dan dia kayak nggak pengen jalan lagi gitu, capek banget gitu kan, karena dia jalan terus posisinya. Nah di situ ternyata dia ngedenger sosok yang tadi ini Eden teriak. Ternyata itu salah satu senior gue si Bang Juli ini, dia teriak gitu buat nemuin dia. Nah posisinya itu kayak dua punggungan, jadi ini ada bukit, ini ada bukit. Nah ini dia ada di sini Jul, nah ini dia ada di sini gitu. Jauh tapi kenapa bisa kedengeran suara tuh? Gema kali. Bergema. Karena kan itu kayak bukit-bukit gitu kan di sekitar puncaknya. Langsung dia itu kayak nyamperin gitu lah. Dua nyamperin kayak turun, langsung merosot ke sekitar 15 meter lah ya, turun ke bawah. Baru ketemu tuh akhirnya. Dia udah lemes banget itu pas ditemuin soalnya. Alhamdulillahnya ditemuin. Nah kan yang nemuinnya kan waktu itu jadi ketua umum gue tuh ya, dari organisasi gue. Dia sampai mikir dan bilang ke gue itu, sumpah itu kalau nggak ketemu gue pasrah itu, gue lagi skripsi, gue bisa dipenjara itu kalau nggak ketemu. Iya dong, kalau nggak ketemu dia pasti di sama tim bawah, dan bisa ketemu udah nggak bernyawa dong kalau misalnya kita nggak bisa nemuin. Alhamdulillahnya dia dikasih keselamatan itu. Gue nggak habis pikir, soalnya di depan mata gue tiba-tiba dia hilang aja, nabrak semak-semak. Nah dia soalnya dari awal pendakian memang dia suka pakai pincing lonceng ya, katanya mengundang, katanya lonceng itu yang pakai dia doang. Akhirnya lonceng itu dia doang sendiri yang kayak gitu. Sih wallahualam ya, jadi kita nggak tahu juga itu sebenarnya bisa kayak gitu kenapa kayak gitu sih. Soalnya juga itu kan kalau pakai cara itu juga kayak mengundang juga sebenarnya. Nah makanya pas gua dengar ya dari cerita dia langsung kayak gitu, wih iya bang, padahal itu gua ya
gue habis pikir lu itu di depan gue bang, lu nabrak semak-semak kok bisa tiba-tiba nggak ada gitu ya, nggak tahu gue jalan yang benar aja sebenarnya. Gue bingung juga itu sebenarnya kok bisa kayak gitu. Nah itu makanya dia sampai di Randukumbulu ini di posisi yang udah maghrib, habis maghrib gitulah baru sampai dia lemes banget kelihatannya, langsung di support malah hangat gitu yang lain sih, support makanan soalnya kondisinya saat itu lemah banget. Lu bayangin dari puncak kita turun dari jam 8 dia hilang sampai sekarang jam 3 jam 2 ya. jam 3 jam 4-an lah baru. Jam 3 jam 4-an. Jam 3 jam 4-an. Makanya itu dia baru sampai sekitar habis maghrib kan jalannya jadi agak lama gitu kan. Iya. Kayak banyak sugestinya bisa hilang lah kalau misalnya sugesti kan pikiran kita tuh bisa kacau gitu karena fokus kita terpecah. Kalau misalnya kita hilang kayak gitu, gua nggak tahu dia bisa masuk blank 75 kata orang-orang itu ada di sekitar jalur lama atau entah kemana. Soalnya yang tahu posisinya saat itu cuma dia. Dan untungnya kita berhasil menemukannya. Iya benar. Itu sih yang bahayanya sih waktu itu. Pas selesai itu ya pendakian biasa juga dimulai lagi ya. Kayak misal dari Randukumbulu kita foto-foto hunting dan yang lain-lainnya sampai kita akhirnya besokannya turun gitu kan. Dari Semeru itu ya, dari Randukumbulu ke pos 1. Nah di situ ya biasa lagi di pos 3 ini. Sekitar pos 3 lah. Berarti pos 3 ini kayak angker gitu ya? Kayak jalurnya sih, kayak jalurnya dari area Kalimati, dari puncak Kalimati ke pos 3 itu kayak jalur lalu lintasnya gitu kayaknya sih ya. Soalnya di situ kayak banyak lebih sensitif daripada tempat-tempat yang lainnya. Di situ gue ngerasa jadi lebih sensitif dan kayak banyak banget nih kayaknya yang ngeliatin kita, yang merhatiin kita deh. Tapi nggak kelihatan sosok apa gitu. Iya, makanya di situ kita juga nggak berhenti lama-lama. Langsung aja jalan turun. Dan nggak disaranin juga sama kita buat berhenti lama-lama di situ sih. Cuma waktu tim kita ya, kita langsung jalan aja udah enak soalnya kayak suasananya beda lah pokoknya. Di situ. Di situ juga pasti kalau nggak salah ingat ada yang kesurupan ya ke situ ya, kalau nggak salah ada yang nangis gitu ya saat itu ya, bukan peserta kita tapi pendaki lain gitu lagi diurutin gitu. Ingat sih waktu itu sih jadi berusaha disadarin kali ya. Iya lagi diurutin sama orang lain gitu, kayak sama orang yang ngerti kayaknya sih gitu sih di pos 3 itu deh. Pas kita mau turun ya kita bantu nanya bisa dengerin apa enggak, ya udah pas ternyata udah terhandle kita langsung turun lagi sih itu di pos 3 nya. Nah kita kan istirahat sebelum pos 3 nya kayak gitu, baru sampai Ranupani itu selesai pendakian. Nah di situ aman semuanya alhamdulillah. Nah kan waktu itu kan gue di sana pakai bawa cincin gitu ya. Ini aneh nih, cerita aneh kembali nih. Kenapa itu cincin itu yang lo pakai? Gue pakai cincin batu gitu. Ada di rumah cincin yang punya almarhum bokap gue lah gitu, kayak gue pakai kan iseng-iseng aja sebenarnya. Nah habis itu pas kita pakai pas gue pakai gue bawa mandi dong, gue lepas di atas. Nah ini udah di base camp ya, pas udah ya gue taruh, gue baru inget pas di kereta, oh iya cincinnya kan belum gue ambil. Tinggalan berarti. Tinggalan, kan gue sadar lah ini kemana ya, soalnya gue diledekin pas di sana. Gue pakai cincin ini aki-aki gitu, oke gitu ya. Lupa gue, oh iya gue taruh di atas tuh di kamar mandi, dekat kamar mandi, di kamar mandinya, di dalamnya. Ya ketinggalan, udah jalan. Pasrah dong. Udah pasrah. Sampai Bekasi ada. Di mana tuh ini? Ada di kamar lagi. Aneh gak? Gue punya fotonya kok pas gue lagi pakai cincin itu, sumpah. Pas gue lagi pakai itu ada di Semeru ya, hilang kan, ketinggalan, gue lupa beneran. Tapi tiba-tiba ada di rumah. Itu gue nggak tahu bisa jelasinnya gimana. Begitu nggak sampai sih. Gila juga sih cincinnya bisa pulang sendiri ke rumah ya. Nggak tahu itu pasti nggak ada isinya juga sih dan nggak aneh-aneh. Tapi yang aneh aja tiba-tiba udah gue ngerasa tinggalan, kok ada lagi. Itu sih yang bisa share sih, makanya kalau misalnya di pendakian itu meminimalisir suara lah, jangan nyetel musik sekencang-kencang, itu kan kayak ngeganggu
wilayah mereka, Iya benar. nggak ganggu ekosistem wisata. Maksudnya itu kayak burung, kayak binatang-binatang sana keganggu kalau misalnya kita dengerin musik pakai JBL gitu keras-keras, gitu keras-keras. Kalau misalnya musik dipakai buat sendiri juga sebenarnya ya nggak masalah, tapi kalau misalnya udah mengganggu ekosistem di sana nggak bagus sih. Ini tuh juga bahaya juga, ngeri kalau misalnya dibuat ke dunia lain gitu sih. Iya benar. Karena pasti ngeganggu. Kita aja kalau misalnya berisik-berisik di suatu tempat yang horor aja, angker aja pasti ada yang gangguin dong. Iya. Apalagi di hutan dong. Pasti. Gunung apalagi ya. Iya pasti kayak gitu sih. Mungkin gitu aja sih. Jadi, Oke. Cukup sekian cerita kismis kali ini. Nantikan cerita kismis berikutnya hanya di channel Al Revilas. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. yuhu!